Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dalam muda semua. Nah, teman-teman juga mungkin yang lagi belajar menulis proposal, kali ini saya akan coba bahas proposal penelitian sastra. Jadi ini lebih umum, bisa kajiannya apa saja, tapi tentu jenisnya adalah kualitatif yang di sini ya. Nah, dalam menulis bab proposal penelitian sastra itu di dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UAD ada 3 bab ya, di situ dipisahkan. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kali ini saya akan bahas khusus bab 1 saja. Apa saja terdapat dalam bab 1? Bab 1 itu di dalam sistematika yang diacu di prodi kami adalah latar belakang masalah, identifikasi, fokus penelitian, rumusan, tujuan, manfaat, dan definisi istilah. Untuk nomor 3 ini kalau kualitatif biasa menggunakan istilah fokus penelitian ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu latar belakang masalah. Umumnya latar belakang ini tidak ada yang langsung bagus ya. Bahkan kadang sudah selesai penelitian pun ini masih bisa diubah-ubah. Tapi yang jelas urgensi penelitian itu harus muncul. Jadi pada bagian ini penting disadari tidak ada teori-teori ya yang dihadirkan di sini, bukan sebuah bagian parade teori. Jadi kalaupun hadirnya kutipan itu adalah mendukung pendapat. Jadi kita harus menyampaikan apa sih yang melatar belakang masalah. Kalau Anda mengkaji misalnya ajaran adat dalam sebuah pantun-pantun Melayu, atau kita mau melihat bagaimana hukum warisan dalam sebuah teks sastra lama, apa yang melatar belakangi, hal yang ingin Anda harapkan dari topik itu. Nah, itu yang Anda jadikan latar belakang. Dalam pola penulisan latar belakang itu disusun seperti piramida terbalik ya. Jadi uraian itu semakin jelas akan semakin bagus. Kalau dalam penelitian sastra, dalam teks misalnya sebaiknya kutipkan, ambilkan dalam teks itu mana bagian yang membuat Anda tertarik tadi, dan ingat disampaikan bahwa ketika kita menyampaikan ini kita boleh membuat alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoretik atau ilmiah, dan ini kita bisa merujuk apa yang kita katakan misalnya ditemukan dalam penelitian siapa gitu yang menemukan ini sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Jadi Anda pun juga untuk misalnya masih belum punya bayangan, silakan baca-baca latar belakang pada penelitian skripsi atau tesis yang terkait. Kemudian kalau dari jurnal apa Bu? Baca di bagian pendahuluan atau di bagian-bagian awalnya, karena kalau dalam artikel jurnal itu hanya bagian-bagian awal ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah sebagian yang perlu dilakukan ya untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang sudah dibahas. Ini tentunya berkaitan dengan judul skripsi ya. Ini dapat dikenali dari judul skripsi. Jadi kalau apa saja sih yang mungkin dipertanyakan dari topik itu. Misalnya kan kalau kita menganalisis tadi ya, hukum warisan dalam syair-syair Melayu misalnya seperti itu. Nah, kita bisa mempertanyakan, bisa kan yang belum diketahui. Jadi umumnya kalimat identifikasi masalah adalah kalimat masalah ya, kalimat negatif. Maka dibuatlah dalam bentuk misalnya belum struktur syair Melayu belum diketahui, itu juga bisa kan dipertanyakan, atau bagian-bagian apa yang belum diketahui. Jadi silakan. Jadi ada kalimat yang menunjukkan adalah kalimat negatif, suatu hal yang belum diketahui, tapi sekali lagi ini sangat terkait dengan judul Anda. Atau misalnya judul penelitian Anda itu tadi nilai pendidikan dalam novel nilai pendidikan dalam novel Laskar Pelangi karya Andra Hirarta. Anda bisa menyebut identifikasi itu adalah hal-hal yang bisa dipertanyakan dari novel itu apa saja. Nah, kembali lagi nanti apa teorinya itu juga bisa dihadirkan. Jadi silakan untuk memudahkan Anda tentu perbanyak baca referensinya tentunya. Nah, kalau sudah diidentifikasi, misalnya identifikasinya 5, maka barulah bisa dibatasi atau dibuat fokus. Dari 5 itu tidak semua dibahas, yang dibahas adalah yang 2 saja atau 3 hal. Disesuaikanlah ini ya. Dipertimbangkanlah aspek metodologinya, kelayakannya di lapangan kalau penelitian lapangan, atau kelayakan atau kesesuaian dengan data yang hendak dibutuhkan ya. Nah, kalau sudah jelas ini baru bisa dirumuskan. Nah, yang jelas ini menjadi penuntun atau menjadi kata kunci yang harus diselesaikan dan yang harus dijawab. Nah, masalah ini hendaklah dibuat dalam kalimat tanya, padat dan jelas ya. Dalam satu rumusan masalah itu ada satu masalah, jangan sampai ada 2 masalah. Jika masalah itu lebih dari 1, rumuskanlah masalah itu juga harus lebih dari 1 kalimat. Nah, perumusan itu dapat memberikan petunjuk dalam pengumpulan data ya. Jadi gunanya itu rumusan itu sangat membantu peneliti untuk
mana data yang harus dibahas, mana yang harus dikelompokkan, dan mana pula yang harus dianalisis. Perhatikan rumusan masalah itu, sebaiknya disertai dengan alternatif pemecahannya. Jadi misalnya, nilai pendidikan dalam novel ini menggunakan teori apa. Jadi kan jelas tuh masalah ini di dalam teks ini pemecahan masalahnya itu digunakan teori hermeneutika, teori semiotika, jadi disesuaikan. Kalau puisi misalnya ya, atau analisis syair, nilai budaya dalam pantun Minangkabau menggunakan teori semiotik Rivater. Jadi kalau begitu maka pertanyaannya bagaimanakah nilai budaya atau bagaimanakah signifikan apa gitu ya di dalam syair itu menggunakan teori ini. Jadi sesuai ya, harus jelas. Nah, tujuan ini intinya kalimatnya mirip ya, sesuai dengan penelitian yang ada di dalam rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian di sini lebih spesifik ya yang hendak dikaji. Jadi penelitian ini disesuaikan dengan tujuan, dengan pertanyaan penelitian. Jadi perumusan masalah itu kalimatnya disesuaikan dengan rumusan. Kalau rumusan bertanyakan bagaimanakah, maka dia dibuat pertanyaannya atau rumusannya itu mendeskripsikan ya. Nah, kalau tujuan penelitian pengembangan nanti beda lagi nih, karena tujuan pengembangan dibuat R&D. Artinya kita tidak bahas ini, yang Anda arahkan adalah tujuan penelitian secara umum saja. Baik, lalu manfaat penelitian ini dapat dilihat sebagai segi praktis dan teoretis. Jadi beberapa tempat mungkin tidak perlu mencantumkan ini, tapi di sini masih digunakan. Yang praktis mungkin penerapan hasil penelitian bisa dimanfaatkan buat guru ataupun karena kita mahasiswa pendidikan ya kalau di PBSI UAD. Kemudian kalau secara teoretis, teori itu bisa dikembangkan buat pemikiran baru atau permasalahan objek lainnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada definisi istilah. Definisi istilah ini bagian bisa dibuat dalam bentuk kata, frasa. Intinya jika hal itu memang menimbulkan makna ganda. Kalau tidak menimbulkan makna ganda, saya pikir ini tidak usah dibuat. Jadi ini tergantung kebutuhan proposal penelitian Anda. Jadi selamat menulis. Dalam menulis bab 1 ini penting sekali ya untuk melihat sebenarnya adalah Anda sudah tahu apa belum yang Anda kaji ya. Jadi penting kita perhatikan kalau mau jadi penulis yang baik, kita harus menjadi pembaca yang baik. Jadi silakan cari berbagai literatur agar Anda mampu menulis dengan baik, dan perhatikan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Anda juga harus mampu memiliki kemampuan menulis dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.